Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ala alihi wa ala ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan cahaya keimanan terhadap kita semuanya, memberikan nikmat Islam dan nikmat iman, memberikan berkah dan rahmatnya. Semoga hidayah yang saat ini ada pada diri kita, ada dalam dada kita, semoga tetap terjaga sampai kelak kita nanti tutup usia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan hadis yang ke-29, tinggal satu potongan yang belum selesai kita bahas, yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tentang amalan yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan banyak perkara. Yang salah diantaranya adalah bertauhid, kemudian membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan amalan-amalan yang lain yang sebagaimana telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita sempurnakan bagian terakhir hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih, tidakkah aku kabarkan kepadamu tentang hal-hal yang bisa menjaga itu semuanya? Qultu bala ya Rasulullah, aku berkata tentu wahai Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi faqala kuffa 'alaika hadha. Dan Rasulullah memegang lisannya dan mengatakan jagalah hal ini, maksudnya lisan. Qultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kita akan dihisab, akan dihitung, akan dibalas dengan ucapan-ucapan yang telah kita ucapkan? Maka Rasulullah mengatakan, sakilatka umuk, ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz. Ini adalah ungkapan untuk menunjukkan keheranan dan juga untuk membesarkan satu hal. Ini adalah perkara yang besar. Wal yukabbun nasu awal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim. Apakah manusia itu diseret dan dimasukkan ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, yaitu orang-orang yang dimasukkan dan dilempar ke dalam neraka karena sebab-sebab buah lisannya, ucapan kata-kata yang telah diucapkan. Bagian hadis ini para jemaah sekalian penting untuk kita bahas, karena lisan ini, dulu pepatah mengatakan lidah tidak bertulang. Kalau lidah bertulang, soro kita. Mau makan lontong, lidah ada tulangnya, ya enggak jadi makan. Mau makan apapun kalau lidah bertulang malah kita nggak bisa makan.
Dan ini ungkapan memang lidah ini sulit untuk dijaga, seringkali menyakiti orang lain. Dalam pepatah Arab dikatakan al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhul ibaru. Perkataan itu bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum, yaitu hati. Jarum itu bisa menembus banyak hal. Secara fisik mungkin jarum bisa ditusukkan, tapi yang dimaksud di sini adalah perkataan ini menusuk, lebih menusuk daripada tusukan jarum. Maka kita akan mencoba untuk menggali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menggali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan menjaga lisan, yang berkaitan dengan melindungi hak-hak saudara kita dari lisan-lisan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 sampai 71. Yang ayat ini seringkali diucapkan oleh khatib-khatib di mimbar-mimbar Jumat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan yang benar, ucapan yang lurus, ucapan yang jauh dari kedustaan dan kebohongan, yang jauh dari ucapan menyakiti hati orang lain atau zaman sekarang pencemaran nama baik, kena UU ITE nanti. Dan ucapan saat ini tidak hanya diucap dengan lisan, tapi juga ditulis oleh jempol-jempol dan dibikin status di Facebook, di WA, di Instagram, atau di kolom-kolom komentar dan yang lain sebagainya. Terkadang gerakan jempol kita yang tidak banyak, yang sedikit, itu menimbulkan banyak luka di saudara-saudara kita. Zaman sekarang orang nyindir orang lain pakai status WA, pakai Facebook, pakai tulisan-tulisan yang terbaca di media-media sosial. Maka itu Allah memerintahkan kita untuk berucap ucapan yang baik, ucapan yang itu merupakan cerminan dari sikap seorang muslim. Maka jika kita bertakwa dan berucap ucapan yang baik, maka niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kemudian juga dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak-banyak prasangka, praduga-praduga, karena sesungguhnya sebagian dari tindakan prasangka itu adalah dosa. Su'udzon, berprasangka buruk kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Maka kalau kita mendapati saudara kita melakukan hal yang aneh, maka carilah, kita hendaknya mencari uzur. 1000 uzur, 10.000 uzur. Ada orang misalnya kita lihat sudah lama dia misalnya enggak sedekah, atau awalnya dulu gemar sedekah, sekarang maulid, ya husnudzon dulu. Barangkali memang dia sedang ada masalah, atau mungkin saudara kita yang berbuat begini dan begitu, selama itu bukan merupakan pelanggaran syariat, hanya saja kita tidak nyaman, maka carilah uzur. Mungkin dia seperti ini dan seperti itu. Kalau kita nggak punya uzurnya, katakan mungkin dia punya uzur, saya nggak tahu. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian menggunjing sebagian yang lain.
Perlu kita bedakan para jamaah sekalian antara amar ma'ruf nahi mungkar dan juga mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu melihat yang nampak di depan mata ada kemungkaran, itu diubah. Tapi kalau mencari-cari kesalahan orang lain, dilihati terus, diincar terus, diawasi terus, pasang CCTV, ngintip orang lain, mencari-cari celah, itu yang tidak boleh. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar, oh kelihatan orangnya ini gak bener ini, ini ditegur. Adapun mencari-cari kesalahan orang lain sampai memata-matai, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian jangan saling menggibah, menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain di belakang. Loh Ustaz, memang dia gitu kok di belakang, memang dia itu gitu orangnya. Kenyataannya memang begitu. Kalau yang kita bicarakan kejelekan saudara kita, yang kita bicarakan memang kenyataannya seperti itu, itulah ghibah. Kata Rasulullah SAW, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Yaitu zikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan saudaramu dengan yang dia enggak suka. Fulan iki lho pawesek tenan, ngono irung kok mendelep. Mosok ada orang awendek misalnya gibah, atau fulan gini begitu, itu semuanya memang kenyataannya seperti itu, iya itulah gibah. Nah, jika tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka itu adalah kebohongan terhadap saudara kita. Dua-duanya hindari. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang menggibai saudaranya dengan orang yang memakan dagingnya. Dan berhati-hatilah kita semuanya. Kalau ada orang yang datang ke kita ngajak ngibah si A misalnya, jangan merasa aman dia pergi ke A yang gibai kita, rata-rata gitu. Maka biasanya yang senang gibah ini bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu, ya. Bapak-bapak jarang. Ya, enggak usum. Bapak-bapak yang diomongkan itu ya warung kopi, ngomongin bisnis gitu ya. Kalau ibu-ibu arisan, Mbak, sampean ngerti ya? Wong iku lho, tanggamu sing siji iki lho, Mbak. Gelang anyar gurung bayar utang. Iya, nggon kuwi orang dibayar utange. Gelange sak ngono krincing-krincing, utangnya ora dibayar-bayar. Sebelah terus ngomong, iku lho gelang mitasi, tukune nang Shopee 20.000-an. Atau seringkali ada kabar yang enggak enak gitu. Mbak, sampeyan aja ngomong sapa-sapa sih, Mbak. Ana kabar awanget iki wis. Tapi sebenarnya janji aja ngomong sapa-sapa, Mbak. Ya kan apa? Mosok Mbak iku lho. Mosok mulai bengi-bengi diterno wong lanang wis, tapi sampeyan aja ngomong sapa-sapa. Iya wis. Sumpah. Ketemu orang lain, Mbak, ana kabar anyar iki, sampeyan aja ngomong sapa-sapa ya. Oh iya, gak ngomong sapa-sapa wis dikandani. Si A, si B, si C, sak kampung aja ngomong sapa-sapa. Maka ibu-ibu nek pengin gibah iku nek iso jangan. Nek terpaksa harus gibah, aja golek kanca. Gibah sendiri aja di depan cermin, golek kanca. Gibah dhewe padha wae rasane. Nah, dan para jamaah sekalian, orang yang sering gibah itu biasanya lupa dengan aibnya. Pepatah zaman saya belajar di SD dulu, gajah di pelupuk mata tidak nampak, tidak kelihatan, kuman di seberang lautan sangat terang. Itu pepatah zaman saya dulu masih belajar di SD. Apalagi sekarang bukan rahasia lagi, bukan
hal yang sulit untuk menyebarkan satu aib dengan adanya media sosial, apalagi di grup emak-emak. Biasanya selain bahas diskonan yang murah-murah, juga tidak luput membahas tetangga sebelah. Oleh karena itu para jemaah sekalian, di sini Allah menyerupakan memakan daging saudaranya. Ustaz, memang bahas orang itu enak Ustaz. Ya memang, tapi ditahan. Makanya kalau ibu-ibu ngumpul mau ada acara gibah, wah ibu-ibu, mari kita buka acara gibah kita dengan basmalah, bubar insyaallah. Karena daripada menggibah, mending baca Quran atau zikir atau diem saja. Baik. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Dan sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Bisikkan dalam hati kita itu Allah Maha tahu, Maha mengetahui. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi para jamaah sekalian, Allah sangat tahu dan sangat ngerti apa yang bisikan-bisikan yang ada dalam hati kita. Ibu-ibu misalnya, bisikannya ya beli baju baru misalnya, atau beli skincare zaman sekarang, atau yang lainnya. Bapak-bapak, bisikannya apa? Poligami, pemane. Biasanya itu ya. Dan para jamaah sekalian, di sini Allah melanjutkan, idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Yaitu ketika dua malaikat pencatat amal perbuatannya, seseorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan juga para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Maka oleh karena itu paling selamat itu kita diam. Ada kabar gak jelas kita diam, ada bisikan-bisikan kita diam. Biasanya itu kabar bohong tersebar dulu, copot, terus ternyata kabarnya salah, terus adalah yang namanya klarifikasi. Tapi namanya klarifikasi, orang lebih senang dengar berita hotnya atau klarifikasinya. Berita hotnya, klarifikasi ini embo. Misalnya berita hotnya itu 1 juta view misalnya, like-nya 500.000. Datanglah klarifikasi, yang nonton gak ada 10.000 misalnya, nggak ada yang like. Jadi para jamaah sekalian, kaidahnya adalah kalau kita menerima berita, jangan langsung di-share. Maka cross check dulu beritanya benar atau salah. Kalau beritanya salah cukup, jangan disebarkan. Baik, kalau beritanya benar, sebarkan apa enggak? Dilihat dulu, disebarkan ini manfaat apa tidak? Tidak manfaat sudah, jangan teruskan. Kalau manfaat, insya Allah enggak masalah. Kalau beritanya apa? Manfaat. Kemudian para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika
kana anhu mas'ula, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Juga para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum thalathan, sesungguhnya Allah meridai kalian pada 3 perkara, wa yakrahu lakum thalathan, dan membenci kalian pada 3 pula. Maksudnya di sini yang Allah ridai bukan cuma 3, tapi salah 3 yang Allah ridai adalah ini. Sama dengan kita mengatakan saya punya duit 10.000. Apakah selain 10.000 ada duit yang lain? Pasti kita mengatakan ya ada. Yaitu fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridha jika kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi syirik. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan tidak bercerai-berai. Lakum qila wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathratus su'al wa ida'atil mal, dan Allah juga membenci 3 hal, yaitu qila wal qal, berkata-kata tanpa hal yang mendasar, berkata-kata yang tidak berguna, berkata-kata yang tidak baik. Kemudian banyak bertanya yang pertanyaannya itu untuk memberatkan diri seperti Bani Israel, serta menyia-nyiakan harta. Para jamaah sekalian, kalau kita lihat di zaman sekarang, banyak sekali orang, apa istilahnya itu ya, dia berdiri, saya nggak sebutkan merek ya, sekali lagi kalau jenengan terbayangkan satu unsur apa itu ya bukan tanggung jawab saya. Zaman sekarang banyak orang yang melucu, naik di atas panggung, kemudian ditonton banyak orang dan dia melucu. Apa namanya itu? Ya, dengan bayangan sendiri. Dan kebanyakan yang dia ucapkan ya ucapan-ucapan yang sia-sia dan dusta, ucapan-ucapan yang itu ya memang membuat banyak orang tertawa, tapi berbohong untuk membuat orang lain tertawa itu sangat-sangat terlarang. Juga kasratus soal, banyak bertanya yang pertanyaannya itu nggak ada faedahnya. Ini seperti Bani Israel misalnya, disuruh untuk nyembelih sapi. Bertanya, sapinya sapi yang seperti apa? Padahal sapi apa saja bisa. Kemudian ya dijawab, sapinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang warnanya itu seperti ini, seperti ini, seperti itu. Masih belum jelas, yang gimana lagi? Dijelaskan lagi yang seperti ini dan seperti itu, sampai hampir-hampir mereka gak mampu. Maka di sini kita tidak usah bertanya sesuatu yang itu merupakan menyulit-nyulitkan. Dan para jamaah sekalian di sini adalah yang terakhir idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Setiap anak Adam telah mendapatkan bagian zina yang tidak bisa dia tolak, yaitu mudriku dzalika la mahalah, yang dia itu tidak ada kesempatan untuk selamat dari zina. Fal ainani zinaha atau zinahuma an-nazar, 2 mata itu zinanya adalah melihat. Wal udhunani, dan 2 telinga zinahuma al-istima', mendengarkan ucapan-ucapan atau membahas tentang hal-hal yang dewasa, yang 18 plus itu. Kemudian walisan zinahul kalam,
dan lisannya adalah membahas tentang hal itu. Wal yadu zinaha al-batash, tangan adalah zinanya mengeksekusi. Jadi apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang betapa mudahnya seseorang memperoleh hal yang dulu nggak ada. Kemudian warijlu zinaha al-khuta, kaki itu apa? Zinanya melangkah. Wal qalbu yahwi wa yatamanna, dan zinanya hati itu ya berangan-angan, berandai-andai. Wa yasduqu dzalikal farj wa yukadzibu bih wa yukadzibu, dan kemaluannya membenarkan atau mendustakan. Jadi memang fitrahnya laki-laki itu tertarik sama perempuan, fitrahnya perempuan tertarik sama laki-laki. Saya sering bertanya kepada santri-santri saya dulu ketika saya masih di Gresik, ketika mereka lulus SMA, kalau mau cari calon istri misalnya, apa hal pertama yang harus diperhatikan? Apa kira-kira? Kalau bapak-bapak saya tanya, yang pertama itu harus apa? Bukan cantik, bukan solehah juga. Yang pertama harus perempuan. Percuma solehah ternyata aslinya lagi. Karena zaman sekarang itu luar biasa. Di negara-negara barat LGBT itu semakin dibela, semakin diunggul-unggulkan, semakin disuarakan. Itu orang-orang aneh semua itu. Mau sakit ya sakit sendiri aja, ngapain ngajak orang-orang gitu. Jadi yang pertama itu apa? Harus perempuan. Berarti setelah itu baru cari yang solehah, yang cantik atau yang apalah gitu ya. Maka para jamaah sekalian, pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kita bayangkan beliau adalah seorang pemuda yang normal. Nabi Yusuf itu normal, laki-laki, fitrahnya suka sama perempuan, dan beliau ini digoda oleh seorang perempuan yang bukan sembarangan perempuan, permaisuri, yakin skincare-nya mahal. Skincare zaman dulu ya pakai tumbuh-tumbuhan, pakai apa, pakai madu, pakai apa gitu, dan perawatannya pasti nggak murah, dan nggak mungkin kakinya pecah itu nggak mungkin. Kemudian tangannya kasar itu nggak mungkin, punya pembantu banyak gitu. Istri seorang seorang Aziz Misr, istri seorang pejabat menteri. Dan posisi Nabi Yusuf adalah seorang pemuda yang jauh, nggak ada yang kenal sama beliau, nggak perlu menjaga nama baik dalam artian, maksudnya kalau jenengan asli Wonosalam perlu menjaga nama baik di Wonosalam. Kalau orang perantauan, orang Wonosalam merantau ke Sumatera, Aceh sana, dia tertangkap berbuat jelek misalnya, ada orang nggak peduli, ini siapa, orang asing. Nabi Yusuf orang asing. Kemudian juga beliau berada di puncak masa muda, dan aslinya sama-sama pengen. Allah berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha, dua-duanya sama-sama pengen. Tapi karena Nabi Yusuf laula ar'a burhana rabbi, Nabi Yusuf melihat ada di situ batasan-batasan Allah yang harus dia jaga. Oleh karenanya beliau menghindar, beliau menolak, padahal kesempatan terbuka lebar. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim maksudnya adalah muslim yang sejati, muslim yang hakiki,
adalah yang orang lain selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Dan para jemaah sekalian, kalau setiap orang, setiap muslim mempraktekkan hadis ini, maka insyaallah dunia akan lebih damai. Dan ucapan maupun tulisan ini akan, atau hinaan, celaan akan sangat-sangat parah mendekati apa? Pilkada, pilpres, mendekati pilihan. Ada 01, 02, 03, nanti 04, 05. Ada mulai muncul apa namanya, lakop-lakop, gelar-gelar. Pendukungnya ini namanya ini, pendukungnya itu namanya itu. Saya nggak perlu sebutkan namanya ya, jenengan sudah tahu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaminan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang menjaga lisannya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi admanu lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku untuk menjaga apa yang berada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka aku menjamin untuknya apa? Surga. Tentunya setelah dia menjalankan ketakwaan-ketakwaan yang lain. Jaga lisannya tapi ternyata nyolong, sama aja. Jaga lisan tapi ternyata korupsi, jaga lisan tapi bakar kandang ayam tetangga, ya sama aja. Maksudnya adalah setelah menjaga amalan-amalan yang lain dan dia menjamin mulut dan kemaluannya yang diantara dua janggutnya, maksudnya adalah mulutnya berkata hanya yang baik-baik saja dan antara kedua kakinya adalah kemaluannya, maka Rasulullah menjamin apa? Surga. Juga hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam saja. Dan ada pepatah Arab zaman dulu adalah as-samtu dhahab, diam adalah emas. Maksudnya apa? Diam itu sangat-sangat berharga. Dan para jamaah sekalian, kalau kita lihat di sejarah-sejarah, banyak sekali perang-perang yang dikobarkan itu gara-gara lisan, gara-gara mulut. Memang kembali ke pepatah awal, lidah tidak bertulang, kalau bertulang yuk kaku, gak bisa buat makan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan satu perkataan yang tidak dipikirkan apa dampaknya, mengucapkan ucapan yang bahasa Indonesianya itu angger jeplak, bahasa Indonesia banyak Jawanya angger jeplak, atau bahasa Wonosalamnya apa? Ya situ angger jeplak ya. Pokoknya ngomong sak ngomong, kecap sak kecap, menyakiti hati orang lain. Maka terjerumus ke dalam neraka yang di dalamnya lebih jauh dari jarak timur dengan barat. Dan para jemaah sekalian, ucapan yang baik ini tidak hanya untuk orang lain. Yang paling berhak mendapatkan ucapan yang baik dari kita adalah pertama orang tua kita, ibu bapak kita, kalau masih ada. Memang sangat jarang kalau seorang anak sama orang lain, sama tetangga itu bosok. Tapi kalau sama orang tua sendiri, bosok apa enggak? Bosok Ustaz, embel lah. Kok nggak percaya saya itu? Ibu-ibu juga gitu, sama aja. Kalau sama bakul sayur itu loh, nggih Pak, mboten. Bahasa
kromo inggilnya miji-miji enak gitu. Nggih Pak, mboten napa-napa Pak. Tapi kalau sama suaminya terusno bedhe ra kret kandhani. Dek gaweno kopi dek, kopi enggak dewe. Tapi insya Allah di sini nggak ada ya, adanya di luar sana. Tapi orangnya masuk ke sini tadi kayaknya. Wallahu alam ya. Jadi orang yang paling berat itu orang tua kita. Memang sangat jarang sekali kita temui anak yang kalau sama orang lain, sama yang lebih tua, orang lain, tetangga itu bosok, tapi sama orang tua sendiri jarang. Memang ya termasuk kenyataan yang menyedihkan juga ya. Kemudian juga suami sama istrinya juga, kalau mengucap apa yang halus. Laki-laki itu kebanyakan kalau sama mbak Indomaret itu awalus gitu ya. Iya mbak, saya itu apa gitu ya, ini berapa mbak harganya mbak gitu ya, awalus gitu ya. Tapi kalau sama istrinya surti cukup dong ngombe. Niku kenyataan apa mboten? Napa pengalaman? Jadi para jamaah sekalian, terutama juga sama anak ya, kita yang halus, yang sabar. Memang saya juga kalau sama anak juga sebenarnya beberapa kali marah juga ya, tapi ya sama-sama lah ya. Intinya ala kulli hal para jamaah sekalian, kita sama-sama di sini belajar untuk memperbaiki ucapan kita. Meskipun yang bicara di depan ini kadang-kadang ya sering marah sama anaknya ya. Ya beberapa kali lah. Kita sama-sama di sini belajar. Karena sabar ini para jamaah sekalian, sabar sama ucapan itu biasanya satu jalur. Orang yang nggak sabar itu biasanya ucapannya keluar tanpa kontrol, sehingga ucapannya tidak terkendali dan kasar. Tapi kalau orangnya sabar, biasanya ucapannya lebih halus dan lembut. Maka saran adalah, terutama suami istri misalnya, kalau jenengan niku mau bertengkar, suami mau tengkar sama istri, istri tengkar sama suami, saran saya tengkarnya pakai bahasa Jawa kromo inggil. Jenengan niku Pak, mboten parang ngoten niku. Nggih pripun? Nggih ngeten lho. Oh nggih pun matur nuwun. Kalau jenengan tengkarnya suami tengkar sama istri, istri tengkar sama suami pakai bahasa Jawa yang inggil, wah insyaallah tengkare enak. Cepet selesai insyaallah. Panjenengan ngeten pokoknya enak gitu ya. Atau yang pondokan tengkarnya, yang pernah mondok misalnya tengkarnya pakai bahasa Arab misalnya, nanti pas tengkar pakai bahasa Arab tetangganya amin, dikira doa bersama gitu ya, amin gitu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Hadis ini pernah kita baca, seingat saya kalau nggak salah. Tapi kita ulang lagi karena faedah yang sangat besar. Kata Rasulullah SAW, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di hari kiamat nanti? Kata para sahabat, atau ini enggak di akhirat ya, tapi orang yang bangkrut secara umum, tidak hanya di akhirat. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di kalangan kami wahai Rasulullah itu orang yang enggak punya harta benda, jualan di toko, tokonya kemalingan, bangkrut. Jual di pasar, pasarnya kebakaran, bangkrut. Maka di sini para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu yang gak punya harta benda.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Itu orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala zakat, dan pahala-pahala yang lain yang banyak sekali. Tapi selain dia membawa banyak pahala itu, dia juga membawa dosa yang itu merupakan bisa menggerus pahalanya. Membawa dosa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, membunuh, memukul orang lain. Kebaikan-kebaikannya akan habis diberikan. Dia banyak pahala misalnya. Datang satu orang, ya Allah, dulu dia pernah mencemarkan nama baik saya, dia menuduh saya tuntut di hari ini ya Allah. Sudah diambilkan dari kebaikannya. Masih banyak, masih banyak. Datang orang kedua, ketiga, keempat, orang ke 1000, orang ke 1 juta, sampai habis. Dan datang orang lain mau nuntut, sudah habis. Akhirnya kejelekan orang yang menuntut ini dilemparkan kepada orang apa? Yang berbuat zalim tadi. Maka para jamaah sekalian, daripada mendolimi, mending kita yang didolimi. Daripada mengambil hak orang lain, mending kita yang diambil. Kalau kita yang menzalimi itu panjang urusannya. Tapi kalau kita yang dizalimi, gampang. Dimaafkan pahala, enggak dimaafkan ya kita ke di akhirat gitu. Tapi memaafkan jauh lebih baik. Sudah tadi ya. Sebenarnya masih panjang, cuma enggak masalah kita cukup sampai di sini karena insyaallah sudah jelas ya. Satu hadis yaitu bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhul muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Cukup seseorang dikatakan buruk jika sampai menghina saudaranya sesama muslim. Seorang muslim itu wajib menjaga darah, harta dan kehormatan muslim lainnya. Ini terutama masalah darah ini para jemaah sekalian, kita lihat di banyak negara, bahkan mungkin di negara kita, negeri plus 62, kalau kita mendengar berita, melihat berita pembunuhan itu sudah di mana-mana, apalagi di Palestina. Semoga Allah kuatkan hati saudara-saudara kita yang berada di sana. Tidak usah jauh-jauh, di Jawa Timur saja atau di Pulau Jawa ini, berita pembunuhan entah oknum-oknum siapa, sekali lagi saya nggak sebutkan namanya, berita pembunuhan yang viral misalnya kopi citrun misalnya, atau penembakan atau peracunan, apalagi perampokan, pembegalan dan lain sebagainya. Maka masalah darah ini akan sangat jauh lebih parah daripada menghina para jamaah sekalian, karena membunuh ini, masalah darah ini menghilangkan nyawa orang lain. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sebenarnya hadis-hadis yang ingin saya bahas, tapi insyaallah itu sudah mencakup. Yang terpenting adalah bagaimana kita setelah ini lebih menjaga lisan kita, lebih tidak usah ikut mengurusi orang lain. Jangan mengurusi orang lain, karena orang lain sudah kurus. Maksudnya adalah kalau kita mendengar berita tentang saudara kita, berita tentang dia, kalau itu nggak ada hubungannya sama kita, tutuplah telinga. Sebagaimana kita nggak suka kalau dibicarakan kejelekannya di belakang,
Maka ya kita jangan membicarakan kejelekan orang di belakang. Istilahnya zaman sekarang itu apa? Julid. Iya, julid ya. Julid itu semua dikomentari. Dapat undangan ke rumah orang kaya misalnya, ada makanan sate, satenya kecil, dikomentari, julid namanya. Wong sugih kok mau wedit, sate sak laler-laler gini. Dapat sate yang gede, dikomentari lagi, sate kok wong sugih kok gak iso masak. Sate ini apa ya mateng nih, padahal habis 3 piring. Makanya apapun itu para jamaah sekalian, kalau kita berada di rumah saudara kita, jangan pernah nginguk-nginguk ke dalam, dan jangan sampai kita masuk ke dalam rumah tetangga kita tanpa izin. Biasanya di desa, di kota mungkin juga ada tetangga itu ya tiba-tiba masuk gitu aja gitu. Gak tahu di dalam itu namanya orang terkadang ganti baju, orang terkadang ada sesuatu yang dia nggak mau diketahui. Maka jangan sampai kita nggak usah, mulai sekarang kita nggak usah mengurusi urusan orang lain yang itu memang tidak berkepentingan dengan kita. Tidak usah memenuhi hati kita dengan perbuatan orang lain. Tidak usah mengambil dosa jariah, karena kalau kita yang menyebarkan berita bohong dan diteruskan di forward sama orang lain, ya kita dapat dosa jariah. Baik, demikian para jemaah sekalian, semoga apa yang kita pelajari memberikan barokah dan manfaat di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya keistiqomahan, memberikan kita semuanya kekuatan untuk beramal amalan yang soleh, menguatkan hati kita untuk di atas sunnah Rasulullah SAW, dan menerangi jalan kita agar kita semuanya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan husnul khatimah bagi kita semuanya, dan memberikan ampunan kepada kita semuanya kelak di alam barzakh nanti. Dan semoga agar Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Dan yang harapan terbesar kita adalah Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surganya dan menyelamatkan kita dari siksa nerakanya. Akhiri, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.